Halo sahabat Klavos dimanapun berada, Shalom. Berjumpa lagi dengan saya di channel Klavos Sukacita. Kebenaran firman Tuhan adalah derap langkah rohani yang harus kita pahami supaya kita mampu berjalan dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi sahabat Klavos Sukacita dimanapun berada. Tetapi dengan keyakinan iman sungguh bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa memaknai apa yang kita baca dan apa yang kita dengarkan. Dan karena itu mari kita mohon tuntunan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita agar kita memaknai maksud Tuhan di dalam kebenarannya. Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus dan kami memahami dengan sungguh bahwa ketika langkah hidup kami tanpa Tuhan yang mendahulunya maka sia-sialah. Di saat ini, hamba akan menaburkan kebenaran firman-Mu bagi seluruh sahabat Klavos. Dan karena itu hamba minta daripada Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami semua. Agar kami memahami dengan sungguh maksud Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Tetapi juga menjadi kekuatan bagi kami melangkah dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh tanggung jawab kami, di dalam seluruh panggilan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini terambil dari kitab Lukas 9 ayat 57 hingga ayatnya yang ke-62 yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hal Mengikuti Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Sahabat Klavos Sukacita, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sahabat Klavos dimanapun Anda berada, tentunya pada zaman sekarang semua orang dituntut untuk memiliki pekerjaan. Dan khususnya kita adalah orang-orang yang dikategorikan pemuda hingga sampai kepada orang tua. Pada prinsipnya pekerjaan yang ingin kita kerjakan tentunya memiliki persyaratan atau yang dibilang dengan kriteria. Dan bagi setiap orang yang ingin memperkerjakan dirinya baik sebagai PNS, TNI Polri, wira swasta, apapun bentuk pekerjaannya, tentunya akan dilibatkan dengan berbagai aturan berdasarkan spesifikasi masing-masing. Dan karena itu, ketika mereka memperoleh pekerjaan sekalipun, tetap aturan mengikat setiap orang. Sehingga di dalam pekerjaan aturan itu menjadi patokan. Dan jikalau ada yang melanggar, itu berarti mereka bisa saja dipecat atau juga diberhentikan. Hal ini bukanlah lazim pada zaman sekarang. Tetapi hal ini juga sudah terjadi ketika Lukas menulis kitab ini. Bagi Lukas, setiap orang yang ingin mengikuti Kristus itu juga memiliki kriteria. Dan bagi setiap orang yang mengikuti Yesus haruslah memenuhi kriteria-kriteria dasar itu. Bapak, Ibu, dan seluruh sahabat Klavos dimanapun Anda berada, harus kita sadari dengan sungguh bahwa sesungguhnya bagian Injil Lukas adalah sebagian besar khas dari Lukas. Dan ini mengandung banyak episode atau perumpamaan yang tak dijumpai di kitab manapun. Dan disadari dengan sungguh bahwa bagian kitab ini adalah bagian dari riset seorang Lukas atau penelitian dari seorang Lukas. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi senantiasa, disadari juga bahwa kitab Lukas ini merupakan sebuah kumpulan-kumpulan cerita dan bukan merupakan sebuah narasi yang lengkap.
tetapi justru mengkomunikasikan menyangkut dengan ajaran Yesus pada tahun-tahun terakhir Yesus. Dan itu penuh dengan banyak periode, penolakan, dan juga ketegangan. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi seorang Lukas, menjadi murid Kristus atau hal mengikuti Kristus ini tidaklah mudah. Bagi setiap orang harus memenuhi standar, dan karena itu Lukas berusaha untuk mengkomunikasikan itu dengan 3 tipe manusia yang kemudian diceritakan di dalam hal mengikuti Kristus pada Lukas 9 ayat 57 hingga ayatnya yang ke-62. Bagi Lukas, yang pertama, ketika ada seorang yang sangat semangat dan antusias untuk mengikuti Yesus sehingga dia bilang, "Yesus, saya mau ikut Yesus." Yesus justru memberikan jawaban yang mengagetkan orang tersebut dan orang-orang di sekelilingnya. Yesus tidak menyambutnya dengan, "Oh terima kasih, oh saya suka sekali." Tetapi Yesus juga mengkomunikasikan itu pada ayatnya yang ke-58 untuk menjawab apa yang merupakan semangat, apa yang merupakan antusias dari orang pertama ketika dia bilang, "Saya mau ikut Yesus." Yesus bilang bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Bagi Yesus, semangat atau antusias untuk mengikuti Kristus itu bukan merupakan sebuah dasar yang kuat. Karena bagi Kristus, mengikuti Kristus bukan ibarat mengikuti seorang raja yang memiliki banyak kesenangan. Bagi Yesus, mengikuti Yesus bukan sesuatu hal yang diumpamakan dengan riasan para raja yang sudah disiapkan untuk dipakaikan. Bagi Yesus, mengikuti Yesus bukan persoalan bahwa semangat kita yang kita tunjukkan lalu kemudian kita bisa sampaikan dengan berapi-api begitu saja, tetapi justru kita akan dibenturkan dengan sekian banyak tantangan, sekian banyak persoalan hidup. Jangankan banyak menurut Yesus, untuk meletakkan kepalanya saja itu tidak bisa. Bukan berarti Allah kita adalah Allah yang miskin atau yang dibilang Tuhan kita adalah Tuhan yang miskin. Karena di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang 9 berkata, "Karena kamu telah mengenal Kristus, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Kebenaran firman Tuhan ini menjawab bahwa sebenarnya apa yang dikerjakan Yesus untuk kita manusia mendapatkan keistimewaan. Dan karena itu bagi Yesus, hal mengikuti Yesus tidaklah mudah. Yang kedua, ketika Yesus menyampaikan kepada seseorang lagi bahwa ikutlah aku, justru dia mengkomunikasikan kepada Yesus, "Oh iya, saya ikut Yesus, tapi saya mohon maaf, saya pergi dulu untuk menguburkan orang tua saya." Kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengkomunikasikan bahwa sesungguhnya ini bukan persoalan kita tidak menghargai orang tua seperti yang diajarkan Yesus bahwa biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi ini merupakan sebuah simbolis atau yang dibilang dengan interest yang dikomunikasikan oleh Yohanes Chrysostomus bahwa sesungguhnya ini merupakan sebuah kritikan daripada Yesus. Kita manusia memiliki kecenderungan terhadap hal-hal yang fana dan kita tidak pernah mengarahkan pikiran-pikiran kita kepada hal yang abadi, hal yang bersifat dengan surgawi atau yang dibilang dengan kepentingan ilahi. Sehingga Yesus mengkomunikasikan itu kepadanya, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi kamu wartakanlah kebenaran firman Tuhan." Yesus mau mengkomunikasikan bahwa mari kita lebih fokus kepada hal-hal yang surgawi, hal-hal yang ilahi. Janganlah kita fokus kepada hal-hal yang fana. Dan karena itu, semua orang yang mengikuti Kristus harus memahami maksud ini dengan baik. Selanjutnya orang ketiga. Dalam tipe ketiga ini disampaikan bahwa ketika dia mendengarkan penjelasan Yesus untuk orang pertama, untuk orang kedua, ketika Yesus mengajak dia untuk mengikuti Yesus, yang terjadi adalah ya saya ikut tapi saya mohon izin dari orang tua. Karena bagi orang ketiga, ikut Yesus berarti setengah mati, ikut Yesus penuh dengan banyak tantangan, penuh dengan banyak persoalan. Itu berarti saya juga harus tinggalkan
Yesus menjawabnya dengan hal yang sederhana. Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Yesus ingin mengkomunikasikan bahwa sesungguhnya dalam tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, mengikuti Kristus, memang kita menemukan banyak tantangan. Tetapi satu hal yang paling sederhana adalah kita akan mendapatkan sumber berkat yang besar. Dan tentunya hal mengikuti Yesus adalah penghiburan yang tidak bisa terbayarkan oleh siapapun dan apapun. Sahabat Kelafos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini secara jelas mau menerangkan kepada saya dan Bapak Ibu, teristimewa seluruh umat Tuhan, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dalam rangka memperingati 166 tahun sejarah kita menerima Injil di tanah perjanjian yang Allah berikan kepada kita di Tanah Papua, bahwa mengikuti Kristus itu tidaklah mudah. Mengikuti Kristus itu berarti kita mampu untuk menyangkali diri kita dan kita menelanjangi diri kita dengan firman Tuhan. Banyak orang bilang kita mau mengikuti Yesus, tapi terlalu banyak orang ketika ada di dalam gereja mengikuti khotbah pendeta, semua orang menggunakan handphone untuk kemudian membalas seluruh WA, mengkomenkan seluruh tanggapan-tanggapan yang ada di Facebook, bahkan melihat TikTok dan sebagainya. Bahkan dalam tanggung jawab kehidupan kita sebagai kehidupan rumah tangga, kita harus sadar dengan sungguh bahwa ketika kita menyadari diri untuk mengikuti Kristus, tidaklah harus menjadi pimpinan gereja, tidaklah harus menjadi seorang majelis jemaat, tetapi ketika kita beridentitas sebagai seorang ayah atau suami, ketika kita beridentitas sebagai seorang ibu atau istri, beridentitas sebagai orang tua, sebagai orang muda, sebagai anak-anak, dengan seluruh tugas dan tanggung jawab yang kita punya, mari kita kerjakan dengan takut akan Tuhan. Mengerjakan dengan takut akan Tuhan adalah hal yang paling mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dikerjakan. Dan karena itu firman ini ingin menelanjangkan kita secara bersama bahwa hal mengikuti Kristus ini kita ada dalam 3 tipe ini. Masing-masing orang dengan motivasi hidupnya dan menjalani hari-hari hidupnya. Ada yang mau menjalani dan semangat betul untuk mengikuti Kristus, tetapi ketika diperhadapkan dengan persoalan orang lain menjatuhkan, ketika kita diperhadapkan dengan orang tua kita penuh kekurangan, ketika kita diperhadapkan dengan ekonomi yang terbatas, kita menjadi orang-orang Kristen yang miskin akan iman, yang selalu membanggakan iman, tetapi justru kita cedera secara iman karena justru kita tidak bisa berdiri dalam badai dan tantangan itu. Bahkan yang terjadi adalah persungutan. Dan kebenaran firman ini mau menegur kita secara bersama bahwa ketika kita menerima firman Tuhan, kita adalah bagian dari pemberita Injil. Pemberita Injil itu berarti tidak mabuk-mabukan di jalan. Pemberita Injil itu berarti menggunakan handphone dengan benar dan tidak menjadikan handphone sebagai media mencari pasangan baru sementara kita sudah punya pasangan yang Tuhan berkati di depan altar Tuhan. Dan juga yang terjadi adalah ketika kita dibilang sebagai pengikut Kristus yang betul-betul setia mengikuti Kristus, berarti kita adalah orang-orang yang sadar dengan sungguh bahwa kita adalah milik Kristus dan kita mampu ditelanjangkan dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan menyatakan hidup jujur, mari kita jujur. Ketika firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus menghormati orang tua, janganlah kita berbantah-bantahan dengan orang tua. Ketika Tuhan bilang perbedaan itu adalah kekayaan di dalam hidup kita, untuk saling memberikan, take and give, menerima dan saling memberi antara satu dengan yang lain, itu berarti kita tidak perlu menjatuhkan antara satu dengan yang lain di bagian belakang kita. Dan karena itu mari kita sama-sama maju bersama dengan firman dan kita betul-betul hidup di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kebenaran firman menguatkan kami, biarlah kami menjadi pewarta firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni seluruh salah dosa dan kesalahan kami, dan berkati seluruh sahabat Kelafos pun dimanapun mereka berada. Channel Kelafos Sukacita diberkati di dalam nama Tuhan Yesus dalam pewartaan kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.